hadis dhaif ya ora entuk diamalke ya wong iki digoleki ora entuk. Nomor 2, ngaten untuk poin pertama kita sampaikan sing poso tanggal 10 Muharram itu ganjarannya gede. Apa itu? Menghapus dosa setahun masa yang lalu. Setahun yang lalu itu nanti ada hadisnya. Nah ini yang dikatakan orang cetha dalile sapa-sapa mereka dikatakan poso sedina kaya dene entuk ganjaran padha karo 10.000 malaikat. Dan ini ternyata kita cek maudhu palsu di dalam penjelasan urutan hadis dhaif saja tidak ada. Jadi ngomong mulai untuk gawe-gawe ini hadis benar gawe film korong diterjemahkan ke bahasa Arab itu betul mesti konakan. 2, 1 hari puasa di bulan Muharram mendapat 30 kebaikan. Riwayat Tabarani ini hadisnya dhaif. Man shoma yawman minal muharrami falahu bi kulli yawmin falatuna hasanatan. Sapa sing poso sasi Muharram sampai dinone entuk ganjaran 30 kebaikan. Ini dicek hadisnya dhaif. Bahkan Imam Al-Haythami mengatakan dalam syaratnya ada rawi yang bernama Al-Haythami bin Hubad. Al-Dhahabi mengatakan dia seorang yang lemah, artinya tidak boleh bisa dijadikan hujjah. Itu yang jelas nanti ada tentang puasa 10 Muharram, nanti kita lihat. Nomor 3, penyimpangan ketiga adalah menyediakan puasa. Ini ada pendapat lagi. Menyediakan buka puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram sama dengan memberi buka seluruh umat Muhammad. Umat Muhammad itu mau belum bisa itu. Padahal umat Muhammad di sini tekan tahun biru, kiamat sampai kapan kita tidak tahu. Ya, ini ditemukan juga hadis ini maudhu palsu. Orang yang suntrungi. Baik. Sekarang tentang bulan Muharram berpuasa ya. Ada juga hadis-hadis ini nanti akan muncul WA di grup atau benar itu WA. Kita temukan hadisnya dhaif. Apa? 1, puasa tanggal 1 sampai 9 Muharram. Tanggal sisi puasa tanggal 2 puasa sampai 9. Ini juga dhaif menurut majelis tajwid. Terus rasa dia ingin adalah puasa kok ora itu. Ini sing mana kisah. Enten meneh pakai pendapat puasa apa kok niat. Nek penjenengan puasa boleh biar puasa kapan pun boleh. Nek aku iki ora mergo hadis. Aku puasa iki mergo duitku entek. Ini lah pokok, aku berserah iso ribet, bisa dino iso mangan pisan, boleh itu nggak apa-apa. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan hadis, artinya ujung-ujungnya tidak ada ganjaran, gitu. Seperti perjalanan diet. Jadi yang kita permasalahkan ini ada menganggap bahwa itu berpahala, ini Pak. Nomor 2, puasa akhir bulan Dzulhijjah. Jadi mungkin siji Muharram itu tanggal 16 Juni, berarti akhir Dzulhijjah itu tanggal 15. Itu kan mau ngajak-ajak atau ngomong poso akhir bulan Dzulhijjah tahun ini tanggal 15 Juni itu akhir Dzulhijjah. Dan awal bulan Muharram tanggal 16 Juni, 15 atau 16. Jadi akhir tahun atau awal tahun itu juga dhaif hadisnya tidak bisa diamalkan. Nomor 3 lah ini ingkang kathah.
aja poso tanggal 9 Muharram, tanggal 10 Muharram, karo tanggal 11 Muharram. Ini hampir-hampir benar, hampir-hampir mirip, tapi ada tambahan 1 hari, tanggal 11 Minggu. Mereka menurut tarjih itu yang tidak ada dasarnya. Ingkang leres poso Muharram ini kira-kira seminggu lagi, ini kita nggak bisa musim 13 minggu. Nah, 13, 14, 15 itu tinggal kantor tinggal 3 hari bulan akhir tahun. Terus tanggal 16 Juli itu tanggal 1 Muharram. Adapun puasa Muharram yang disyariatkan ini ditulis kebal. Syariatkan itu penjelasan iso nindakake lan nindakake untuk ganjaran wonten tuntunanipun saking Rasul. Berdasarkan hadis-hadis sahih adalah 1 poso tanggal 9 namanya pun puasa Tasu'a. Dikatakan Tasu'a itu karena dalam bahasa Arab tis'atun atau tase' itu tegese 9. Atase itu hari ke-9. Tasu'a itu poso tanggal 9 ning khusus bulan Muharram. Menika wonten tuntunanipun hadis qauliyah ucapan Nabi. Nabi dereng ngantos nindakaken tanggal 9 menika Nabi sampun puput Yosua. Jadi boleh diamalkan, walaupun Nabi belum mengerjakan, tapi Nabi sudah melafalkan, sudah menyampaikan kabar. Aku nek isih diparingi panjang Yosua tahun ngarep, aku akan mulai poso tanggal 9 atau tanggal 10 karena yang sudah dipraktekkan Nabi sampai tanggal 10 Muharram namanya Asyura itu Nabi siap. Terus dijawil kali para sahabat Nabi itu pertama kedatangan Nabi di Madinah. Nabi benar kok siang tuh tanggal 11 Muharram. Oh, dan teng mriki teng Madinah mriki sing puasa tanggal 10 Muharram niku terus puasa Asyura niku orang-orang Yahudi dan juga ada sebagian orang Nasrani. Mereka menghormati, mengagungkan karena tanggal 10 Muharram itu Nabi Musa diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun dari Laut Merah. Itu karena Nabi Musa adalah Bani Israel dan itu umatnya adalah umat Bani Israel, maka kaum Yahudi mengagungkan tanggal 10 mereka berpuasa. Niki zaman Nabi. Ya saat ini kan berarti orang yang Yahudi poso tanggal 10. Nah, mendapat berita itu Nabi mengatakan, oh iya aku ngerti. Oh ya wes, nek ono sesuk tahun ngarep aku nek sempat isih dibari panjang Yosua akan poso tanggal 9, mulai tanggal 9 dan 10. Tapi Nabi belum praktekkan yang tanggal 9. Maka dibolehkan tanggal 9 Muharram berpuasa dan atau tanggal 10 Asyura, namanya puasa Asyura 10 Muharram, boleh dikerjakan kedua-duanya dan ini lebih baik. Tapi juga boleh salah satunya. Betul penjelasan benjing dan pada siang boleh tanggal 11 Muharram. Nek 16 Juni itu tanggal 1 berarti tanggal 10 tanggal itu. Selawe, betul betul. Tanggal selawe Juni, di mana nopo? Bapak Jenderal. Penjelasan ingin dan mendapatkan ganjaran besar puasa tanggal 10 Muharram, tepatnya tanggal selawe Juni. Seperti yang dilakukan oleh Rasul tanggal 10 dok 10 Muharram. Utawi penjaringan mulai tanggal 9 seperti yang disabdakan Rasul. Sing dinten dikaki Rasul dijanjeni ning Kanjeng Nabi dereng ngantos mulai tahun ngaji sampun puput Yosua.
Jadi dikatakan ucapan Nabi namanya hadis qauliyah. Ucapan qaul itu ucapan yang dipraktikkan Nabi tanggal 10 Muharram itu jadi hadis fi'liyah, perbuatan Nabi. Jadi kita boleh memilih dua-duanya atau salah satu 10 doa. Karena ojo sama doa. Nek sama penjana juga 10 kalau poso 10 atau 10 doa boleh. Seperti yang dilakukan oleh Nabi. Berikutnya penyimpangan lain. Ini kita dapati ya dari beberapa kitab. Nangis tanggal 10 Muharram. Dikatakan pada hari kiamat nanti, soben pas dino kiamat, sing gelem atau sing iso nangis tanggal 10 Muharram, tapi hadis ini tidak betul dan tidak boleh dipraktekkan ya. Mendingo ngerteni apa katanya ini sing iso nangis tanggal 10 Muharram sumben bersama-sama dengan Nabi dan para Rasul namanya ulul azmi akan dikumpulkan. Artinya ma min abdin yabki yauma qatlil Husain, siapa seseorang yang menangis pada waktu terbunuhnya Imam Husain. Imam Husain itu anaknya Ali, cucunya Rasulullah, itu kembar Hasan dan Husain. Imam Husain itu dibunuh dan dipotong kepalanya. Itu tanggal 10 Muharram. Dan ini lebih banyak diperingati dengan besar-besaran oleh kaum Syiah yang ada di Irak maupun di Iran atau di belahan bumi manapun yang ada orang-orang Syiah. Ya, ini ada pengkultusan. Ini cucunya Nabi dibunuh karena peperangan antar perang dalam yaitu sejarah yang kelam waktu itu. Dikatakan siapa yang menangis melu nopo bila sungkawa kira-kira itu. Yaum qatlil Husain, pada hari dibunuhnya Husain, Imam Husain, yakni yaum Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram, 10 Syura. Ila kana yaumul qiyamati ma'ulil azmi minar rusuli. Soben dina kiamat dikelumpuki karo para rasul sing iso nangis mau. Iki mboten ateges beneran pas nangis dilalah pas tanggal 10 Muharram. Napa kecepet lawan. Iya ora apa-apa kaget. Jadi tidak apa-apa. Tapi tidak ada muatan akidah. Ini yang bahaya itu muatan akidah. Akidah itu duweni kepercayaan, duweni keyakinan nek nangis tanggal 10 Muharram itu sampai bakal dikumpuki karo Nabi. Ini yang tidak betul. Ada juga riwayat yang menerangkan bahwa sesungguhnya menangis pada hari Asyura 10 Muharram dapat memberi cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ini juga tidak betul. Yang betul adalah hadisnya sahih, penyanyi untuk cahaya dan bercahaya semuanya ini, bapak ibu semuanya, anak-anak semuanya orang Islam besok akan bercahaya, wajah dari tangan dari badan kita bercahaya pada hari kiamat min atharil wudu, mereka bekas wudu penjenengan. Mula wudunya sing bener, sing apik, sing bagus sesuai dengan contoh dari Nabi. Itu dikatakan dalam hadis sahih. Nabi ditanya oleh sahabat, Nabi penjenengan apa yo kenal karo umat penjenengan? Oh kenal, aku sobat. Kados putih yang kenali. Umpamane lebih karo kiai lagu, kiai diwiring. Wah aku sok kenal, walaupun aku kurang ngerti. Kenapa? Mereka besok di hari kiamat semuanya bercahaya. Muhajjalun, mereka bercahaya, wajahnya, tangannya bercahaya. Karena bekas wudu, karena penjalan wudu. Jadi mau bercahaya itu ya mencorong bersinar, glowing. Nah ini ibu-ibu itu glowing. Nah TV itu udah tak tutup
Data tubuh krim ini untuk glowing. Oh, betul satu kumpul itu dengan mutu yang baik, ini glowingnya rasa ini sumber. Nah itu yang itu benar. Jadi itu hadis didukung oleh hadis yang sahih. Namanya ini berita gaib. Berita gaib itu boleh diyakini selama itu yang bicara Allah dalam Quran atau Rasulullah dalam hadis sahih. Ini berita gaib ora iso dibuktikan saiki. Contohnya siksa kubur itu berita gaib. Umpamanya penjenengan ana wong ayon-ayon terus penjenengan pinter elektronik masang iki kamera ngene iki atau radar ning kuburan dikai kabel ning omah ditonton aku tak nonton mulai kabeh ayo ora iso ngantek jebol kuwi napa alat-alatmu mergo kena banyu teman nggak akan lihat karena ini berita yang hanya diyakini dengan iman. Cerita neraka dibuktikan orangnya yang ada mau kafir itu mang ceritanya neraka dibuktikan orangnya memang hanya dipercaya dengan iman. Sesuk tidak menaik rasa sesuk tidak itu ada banyak Quran surat An-Nisa ayat 6 itu cerita Quran Allah sing dongeng. Surat 4 An-Nisa ayat 6 Allah katakan kullama natijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Ini potongan ayat. Samben-samben kulite dicemplungin neraka kulite melonyoh, gosong, matang. Badalnahum juludan ghairaha akan kami ganti kulit yang baru. Liyadukul adab ben do ngrasake adab. Sing biyen ora percaya itu, maka kita harus percaya. Nah, itu bisa dibuka surat An-Nisa ayat 6. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, ada lagi pendapat gerhana pada bulan-bulan tertentu sebagai pertanda malapetaka. Gerhana, bulan atau matahari. Ini hadisnya panjang. Kita katakan ya, analisa Nabi sallallahu idan kasih idan musibat fil Muharram kana tilka sanatu al-bala wal qital wa sulul sultan ya. Ini tidak betul apa itu dikatakan ini menurut hadis ini hadis maudhu, hadis palsu. Nabi mengatakan atau bersabda gerhana yang terjadi pada bulan Muharram, jadi sesuk ini bulan Muharram. Tapi ini Muharram ini tidak ada gerhana karena kalender global tunggal sudah menyatakan tidak ada gerhana. Umpamanya nanti tahun piro kok sasi surono gerhana, ini ada hadis palsu. Dikatakan maka pada tahun itu akan terjadi gegeblok, bencana, peperangan, kesulitan bagi penguasa, timbulnya fitnah bagi para pembesar dan banyak bertebaran. Saya kira gerhana tanggal 10 Muharram itu ya gegeblok ya ono, bencana ya ono, perang ya ora rampung-rampung. Jadi sapa sing iso nelpon Donald Trump kon mangkat. Jadi begitu, ini hadis ini ada tapi palsu. Digolek dengan hadis dhaif betul-betul. Dan apabila gerhana pada bulan Safar, maka tahun itu akan kekurangan hujan sehingga tampak jelas surutnya lautan. Dan itulah puncak masa kekurangan hujan. Itu ya tidak betul. Karena apabila gerhana pada bulan Rabiul Awal, maka akan ada terjadi kelaparan, kematian, banyak hujan dan peperangan. Jadi juga tidak betul. Apabila gerhana pada bulan Jumadil Ula, maka akan terjadi udara dingin dan banyak salju. Rasa bulan Muharram, gerhana Amerika dan kutub dan Eropa mana ya bukan salju, organisasi Desember Januari. Baik. Itu semua tidak betul. Hadis ini hadis palsu, dhaif, maudhu dan tidak dapat dijadikan pedoman. Katakan sumber komedi itu pada pendusta. Tentang gerhana Nabi mengatakan inna syamsa wal qamara, tentang gerhana ini hadis sahih.
Sesungguhnya matahari, munculnya matahari dan bulan, ayatan dengan ayatillah, ada dua ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Layak kasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Gerhana bulan atau gerhana matahari itu tanda-tandanya kekuasaannya Allah. Allah pertukarkan. Biasa itu orang yang mau gerhana itu mergo matine A, matine B, atau lahirnya A, lahirnya B. Karena pernah terjadi gerhana matahari waktu zaman Rasul, dilalah pas putranipun Kanjeng Nabi sedo, namanya Ibrahim, pas meninggal dari ibunya namanya apa? Siapa? Maria Alkitia. Maria Alkitia punya anak namanya Ibrahim. Yang mungkin kita setahun bahwa tahun ini meninggal itu pas gerhana. Kemudian orang-orang kafir belum ngerasani, syukur nyukur nih Kanjeng Nabi. Syukur saiki kowe orang duwe Muhammad orang dia anak lanang. Karena 3 anak laki-laki Nabi semuanya meninggal pada waktu kecil. Kemudian orang-orang kafir ngerasani rembuk karena menurut orang Arab yang orang dia anak lanang ini terputus menurut orang Arab. Mula wong Arab dan dia anak itu biar ya dulu waktu zaman jahiliyah dipukul, dipateni, ora seneng. Karena orang iso dijak perang. Nah itu. Dan ini perbuatan yang berdosa, tidak boleh. Nah, kemudian turunlah surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar. Sungguh Muhammad, aku beri kamu nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbika, maka sholatlah karena perintah Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Ayat yang ketiga ini. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang terputus. Orang-orang yang membencimu, orang-orang kafir yang membencimu, sing ngrasani kowe yen Muhammad sekarang terputus mergo anake lanang mati kabeh. Allah mengatakan orang-orang yang membencimu itulah yang terputus. Buat abtar itu terputus. Tapi maksud ayat ini terputus dari nikmatnya Allah. Kemudian yo kerap kalau berita begini dan belum anak bisa terus memberi musim robot benar. Di Cina juga sama. Ya itu memang obat kemudian juga anak-anak ya. Tapi jangan ada persepsi bahwa anak itu malah petaka atau kerugian. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kesimpulan tentang yang kita bahas hari ini tentang penyimpangan dari puasa-puasa tadi. Satu, penyimpangan akidah dan ibadah harus dijauhi, membahayakan dan itu berdosa. Penyimpangan akidah berdosa besar dan dapat berakibat kekafiran. Bisa tergantung nanti akidah yang bagaimana yang menyimpang. Dan penyimpangan ibadah itu ya puasa tadi, menganggap ini ada tuntunannya padahal tidak ada, berakibat dosa dan ibadah itu tidak diterima. Sedangkan mana kita wangsuli halaman 203 Muharram yang boleh kita kerjakan puasa Muharram atau Syuro adalah tanggal 9 karo tanggal 10 poso 2 dino. Utawa nek wong rong dina ya sedina tok, tanggal 10 tok. Boten sama tok, 10 tok. Nek samane wis poso ya wis tetep 10 poso. Ya wetine penjeran aku pisan wae, boten apa. Kaya Nabi tanggal 10 tok. Untuk bulan Juni itu tanggalnya selawe kalau tanggal 10 Muharramnya selawe Juni. Hari Kamis. Harinya Kamis. Kamis itu boleh, itu menghapuskan dosa selama setahun yang lalu. Itu ada dalilnya dan itu sahih.
Buatan malam telung dino ya Songo 10-11 Muharram betul. Tadi sudah kita rengkuh. Itu dhaif hadisnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jam berapa saat ini? Belum betul kita HP. 40. Jam 40.